Halo Profit Lover, ketemu lagi di channel Profit for Living. Di video kali ini kita akan membahas tentang 4 langkah untuk setting robot Royal Key supaya bisa trading kripto otomatis. Nah, robot Royal Key ini atau aplikasi Royal Key ini adalah salah satu aplikasi yang saya gunakan untuk ternak uang di market kripto, yaitu spot marketnya. Nah, yang pertama ini yang perlu Anda siapkan adalah, atau yang perlu Anda perhatikan, yang pertama pastikan robotnya sudah aktif. Nah, karena kalau enggak ya menu robotnya nggak bisa dipakai. Oke, terus yang kedua, Anda perlu pastikan kalau API-nya nih, API Binance dan Huobi ini sudah connect dengan robot Royal Key. Jadi Binance dan Huobi ini adalah wallet kripto. Jadi Anda dana tradingnya itu ada di wallet kripto Anda sendiri, bukan di robotnya. Jadi lebih aman, simpelnya gitu sih. Ibarat kata ini kayak dompet di Dana kayak gitu, wallet lah, e-wallet. Oke, tapi ini untuk e-wallet kripto. Anda bisa pilih salah satu, Anda bisa gunakan Binance atau Huobi. Jadi satu akun ini bisa dihubungkan dengan dua wallet. Terus yang ketiga, pastikan Anda memiliki saldo yang cukup di akun Binance atau Huobi. Nah, karena kalau saldonya nggak cukup, gimana kita mau tradingnya? Nah, untuk prinsip dan cara kerja robot Royal Key ini sudah saya posting di playlistnya. Jadi ada playlist, Anda bisa pelajari di situ untuk cara kerja, prinsip dan cara kerjanya. Nah, langkah-langkahnya sebenarnya simpel untuk mulai trading. Yang pertama adalah kita pilih koin. Oke. Pilih koin, koinnya itu adalah koin-koin yang sudah dipilih oleh aplikasi Royal Key. Jadi koin-koinnya itu sudah ada koin-koin pilihan ya. Terus yang berikutnya kita perlu setting entry sesuai modal, setting berapa kali serok sesuai modal, terus tinggal start. Udah, sesimpel ini. Nah, mungkin teman-teman masih bertanya-tanya, emang simple ya? Nah, ini akan kita demoin langsung nih, akan saya tunjukin di aplikasinya. Oke, kita masuk di aplikasinya, ini aplikasinya. Nah, ini tampilan depannya seperti ini. Oke, ini lagi ada koin satu yang lagi saya tradingkan, ini back. Nah, ini kalau kita mau trading, kita perlu masuk ke menu kuantitatif. Di bagian bawah ini, kita klik aja, ceprot. Nah, terus kemudian, nah ini udah ada nih pilihan koin-koinnya nih yang dipilih sama aplikasi Royal Key. Jadi nggak semua koin yang ada di Binance atau Huobi ada di sini. Ini koin-koin pilihan. Nah, dan setiap masing-masing koin ini punya fluktuasinya masing-masing. Jadi beda-beda gitu. Nah, kalau API kita dengan walletnya sudah connect, nah ini ada saldo di sini, jadi kelihatan. Saat ini saya menggunakan saldo sebesar $200. Idealnya sih sebenarnya di angka 350 lah untuk trading di satu koin. Kalau ya minim-minim banget di angka $170. Nah, ini saya pakai dana minimum di 170. Ya idealnya di 350 supaya kalau serok bawahnya itu bisa lebih banyak. Anda bisa lihat di prinsip dan cara kerjanya. Oke, terus kita lanjut. Masuk, kita pilih koin. Nah, koin-koin ini tadi saya bilang punya fluktuasinya masing-masing dan potensi profit masing-masing. Nah, ini saya lagi mau pilih salah satu koin, yaitu koin Sushi. BTW ini bukan saran untuk milih koin ya. Ini cuma koin yang lagi pengen saya pilih aja. Jadi kalau misalkan teman-teman punya modal yang cukup, jadi misalkan teman-teman punya modalnya 1000, ya teman-teman bisa main di 3 koin kayak gitu misalkan. Di 3 koin yang mana masing-masing koinnya itu 350 alokasi modal tradingnya. Oke. Atau di satu koin dengan entry 3 kali lipat. Nah, itu opsi pilihannya. Saya cari koin Sushi mana ya? Sushi. Nah, ini dia nih, si Sushi nih. Oke, ini koinnya nih. Oke, jadi kita tinggal pilih koinnya, ceprot. Oke, ini settingannya masih kosong semua ya, masih 0. Oke, jadi yang perlu kita lakukan adalah pertama kita masuk ke bagian trade setting. Oke, kita klik, ceprot. Nah, gitu. Nah, ini first buy amount. Jadi ini first buy amount ini ketika saya akan pertama kali entry, saya menggunakan modal berapa dari $200 tadi. Oke, saya first buy amount-nya ini di $10. Jadi saya entry pertama di $10. Nah, seperti yang tadi saya bilang dengan modal 200, ini saya akan ubah margin call limitnya, atau ini berapa kali saya bisa serok ke bawah dengan modal 200 tadi. Ini akan saya ubah ke 4. Oke, dan nah ini kita lihat nih margin konfigurasinya. Kenapa tadi saya bilang dengan modal 200 saya bisa 4 kali serok bawah dengan entry pertama 10.
Oke, kita lihat. Oke. Nah, karena tadi pertama saya entry 10, ketika si botnya ini serok bawah pertama itu dia menggunakan modal 2 kali lipatnya. Kalau tadi 10 jadinya $20, total 30. Terus kemudian ditambah lagi jadinya totalnya itu ditambah 4 kalinya, jadi 40 tambah 20 tambah 10. Terus di serok ketiga ini 80 tambah 40 tambah 20 tambah 10. Nah, ini karena tadi saya menggunakan modalnya $200, ini nggak cukup ternyata kalau pakai serok 4. Kalau pakai serok 4 ini minimal di angka 300-an, 330 sampai 350 kalau mau aman. Oke, jadi ini saya kurangin aja jadi 3. Oke, atau ya 4 lah. Ini besok saya injek modal atau saya injek USDT di Binance biar gampang. Oke, saya tetap pakai 4. Nah, kalau teman-teman pernah ngerubah-rubah settingannya ini, terus teman-teman lupa settingan awalnya gimana, klik aja yang bawah ini, Get Suggested Strategy. Jadi nanti dia akan balik ke setelan awal. Tinggal kita klik, balik lagi kan tuh. Oke, ini saya balikin lagi ke 4 ya. Ini mas dari mana, ini tentang settingan yang lain apa? Itu udah ada videonya di prinsip dan cara kerja aplikasi Royal Key. Anda cari di playlist. Ini udah beres, cuma kayak begini doang settingnya. Terus save-nya di atas ini, ceprot, save. Oke, udah. Ini udah kayak begini aja, beres. Terus abis itu kita klik start. Oke, ceprot. Tadi belum saya save ya? Perasaan udah. Save. Oke. Oh iya ya. Jadi kalau belum ke save itu di sini tadi masih kosong-kosong semua nih. Oke, sekarang udah berhasil. Nah, yang ini diabaikan dulu aja. Ini jadi kalau misalkan teman-teman mau jadi Lord Circle dan bisa baca analisa grafik pergerakan harga, ini biasanya dia akan nginput garis-garis batas-batas kapan dia mau masuk ke market. Oke, cuma karena ya saya bukan trader yang bisa jago baca grafik, udah saya sikat aja ini. Oke, tinggal kita start di current price ini. Jadi entry pertama nanti kita di current price-nya ini. Saya start, ceprot, confirm. Nah, ini udah mulai nih. Oke. Nah, oke, jadi dia entry-nya pakai 12,35 USDT, minimal itu 10. Tadi kenapa saya bilang itu minimal ya, dengan hitungan yang tadi ini, di trade setting itu di margin configuration, ini kan kalau dihitung nih sampai bawah yang serok 3 ini kan 150. Nah, tapi pas entry itu kadang-kadang memang nggak 10 genep. Jadi bisa jadi itu di 9,8. Kayak tadi saya sebelumnya di back itu 9,8 pas entry. Terus ini ternyata perlunya tuh di 12. Makanya kita ada spare dana. Saya pakainya modal 200. Terus kalau misalkan di yang entry 16 ini ya kita ada spare dana tadi. Ini kan perlunya sebenarnya 310 nih kalau kita hitung. 160 tambah 80 tambah 40 tambah 20 tambah 10 entry pertama tadi yang ini. Nah, itu kan kalau di total itu jumlah 310. Nah, cuma pas entry pertama itu ternyata belum tentu 10, tapi bisa jadi 200. Sorry, bisa jadi 12 bukan 200. Nah, makanya modalnya saya lebihin. Oke, karena tadi ini saya pakai seroknya 4 kali, berarti besok perlu saya tambahin biar 150 biar jadi 350 dari 200. Kurang lebih seperti itu. Udah, ini aja, kita tinggal tunggu dan monitoring. Oke, ini ada notifikasinya di sini. Oke, di sushi back. Nah, kalau udah kita jalan tradingnya dia itu ada di sini. Udah, kita tinggal nunggu aja gini. Oke, nah ini settingan cycle atau one shot. Ini ada di sini. Jadi kalau cycle ini dia pokoknya setelah beli jual berulang gitu. Kalau one shot ini ketika kita mau keluar dari market. Oke. Jadi kita mau lepas koin ini terus kita mau coba di koin lain. Kurang lebih seperti itu. Ini aja informasinya. Kalau video ini bermanfaat, kamu bisa share. Jangan lupa
Kalau ada pertanyaan, Anda bisa komen di bawah, nanti kita diskusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Cheers!